mulai. Sebelum kita masuk ke materi kita tentang rangkaian listrik, kemarin ada materi yang bertanya siapa mana? Muhammad Fadil ya kalau nggak salah. Ada Muhammad Fadil? Saya, Bu. Oke. Bisa dinyalakan videonya? Oke. Baik, jadi setelah Ibu baca lagi, ternyata soalnya itu, nih kita Ibu share screen ya. Fadil, itu tuh yang ditanya itu adalah besarnya. Nah, kalau kita lihat di bagian ini, yang soal nomor 4, kurva potensial terhadap posisi ditunjukkan pada gambar berikut. Ya, jadi urutkanlah besar medan listrik pada bagian 4, pada 4 bagian yang terdapat pada kurva, mulai dari yang terbesar menuju terkecil. Nah, di sini keywordnya adalah besarnya. Nah, jadi emang persamaannya E sama dengan minus dV per dr, tapi di sini kan yang ditanya adalah besarnya, nilainya, magnitudenya, maka kita tinggal ngediferensiasi aja masing-masing kurva. Begitu, Fadil. Fadli. Plus minusnya diabaikan atau enggak? Ya, diabaikan. Sama halnya dengan yang di nomor 8. Nomor 8 juga, itu kan di sini soalnya juga, tapi kalau seandainya ditanya arah, karena kan medan ya, medan listrik itu kan ada arahnya, ada vektornya. Tentukan besar medan listrik juga. Nah, itu kalau seandainya ditanya arah, baru kita berikan tanda yang negatif. E sama dengan minus dV per dr. Oke, Fadli? Iya, makasih, Bu. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Yang lain nggak ada ya? Oke, good. Oh ya, bertanya, Bu. silakan. Mau bertanya tentang nomor 10. Tentang apa? Nomor 10. Oh, nomor 10. Ya, kenapa? Di sini kok kita kayak mengasumsikan kapasitornya seperti plat sejajar gitu. Kan di sini silinder gitu. Oh, oke. Kapasitor silinder ini dengan penurunan rumus yang berbeda. Oh, oke. Jadi di sini sebuah kapasitor dibentuk oleh 2 silinder konduktor berongga satu sumbu. Jari-jari terkecilnya adalah R 2,35, kemudian jari-jari yang besarnya adalah ini. Di sini kan ditanya kedua bahan silinder membawa jumlah muatan sama tetapi berlawanan tanda, yaitu sebesar 10⁻⁻10. Medan listrik di antara kedua plat silinder itu adalah 4 kali 10⁻4 dengan arah radial menuju plat silinder terluar. Tentukan beda potensial di antara kedua plat silinder dan kapasitasnya. Ya, yang di sini ditanyakan berapa beda potensial. Di sini beda potensial itu dipengaruhi oleh E minus E dikali delta D kan ya. Di mana di sini karena dia berbentuk silinder, maka jarak di delta D itu dipengaruhi oleh selisih dari jari-jari antara kedua silinder tersebut. Mungkin di pikiran ini yang nanya siapa? Kok Avatar namanya? Iya. Yang ada di pikirannya rumus yang minus E dikali delta D itu delta D untuk kalau dia benar-benar plat. Ya. Tapi mau dia bentuknya silinder atau apapun gitu ya. Jarak antara plat tersebut tetaplah diameter antara keduanya gitu. Kan yang di sini jadi poinnya tuh ada yang berbeda adalah delta D. Kalau plat dia lurus sama semuanya. Kalau dia silinder juga selisih jari-jarinya juga akan sama di seluruh silinder tersebut gitu.
Berarti Ya, mau pakai rumus begini ataupun rumus yang ada yang mana logaritma rumusnya? meter yang ada ln itu sama aja. Yang ada ln, Iya, kan untuk silinder rumus untuk voltnya bisa ada bisa ditampilin yang dimaksud? Ada di referensi atau bagaimana? boleh izin share screen. Iya, silahkan. Ada di buku. Iya, Yang buku Katnel atau itu? Holiday. Oh, buku Holiday. Saya tidak bisa share screen, Bu. Oh, oke. Coba share screen. Sudah bisa belum? Sudah, Bu. Mana yang di buku Katnelnya? Oh. Yang di mana di buku Katnelnya biar itu kan jawabannya. Namanya siapa? Kalau bukan masih di HP. Oh, oke. Tapi ini kurang lebih persis dengan Katnel rumusnya. Iya, Kalau yang hanya di bagian ini ya. Kapasitor, coba dicek ya. yang rumus ini ada ln-nya. Dan ntar dicek dulu di buku Katnelnya. Tepat nggak penggunaan itunya? Persamaannya. Yang ada ln, nah, rasanya dulu ada yang ada ln-nya itu. Ini juga kalau kita apa ya? Kenapa ini bisa medannya konsep gitu 4? Kalau misalkan Karena dia pedoman dari diasumsikan, Gauss ya ada jarak yang mempengaruhi. ya, karena dia diasumsikan homogen muatannya. Seperti itu. Mana? Ibu lagi ngelihat ini sekarang. Oh, Ada ln-nya. Ibu lagi, ntar ya coba Ibu share screen apa namanya buku Holiday-nya yang mana? Yang mana? Nggak ada. Dicoba yuk cek di itu summary. Di summary, ini summary. Yang mana? So, di elektrik. Itu ada yang di LCB ada ln-nya. Next lagi. Apa? Ya, itu yuk 2514. 2514, 2514. Yang ini? Ini yang kapasitor. Ini apa ya? Ini rumus C. Iya, ini nilai kapasitansinya. Rumus P-nya di atas. Rumus V-nya, kalau seingat Ibu ya, kalau kapasitansinya iya, tapi kalau delta E-nya itu sama di atas ya. Di Mana? Ini ada di elektrik. Ini energy density. Oh, kayaknya referensinya yang saya baca bukan di HLD, Bu, tapi dari pembelajaran video YouTube. Pembelajaran video YouTube yang dari dosen fisika atau yang mana? Michael Van Biesen. Kalau pernah Ibu. Yang nama Michael Van Biesen. Oh, oke. Coba nanti di-share ke Ibu supaya nanti Ibu bisa itu. Karena secara konsep di sini yang berbeda dengan supaya nanti Ibu bisa tahu ya apa yang dimaksud gitu. Iya, Bu. Karena kita melihatnya di sini ditanya adalah beda potensialnya. Nah, beda potensial secara konsep itu adalah medan listrik dikali dengan jaraknya. Nah, karena ini hanya adalah sebuah silinder,
kan kalau seandainya plat juga digulung ya, digulung gitu, ditemukan sisi-sisinya juga akan menjadi silinder. Jadi secara konsep ya harusnya sama-sama aja gitu. Gitu simple pemikirannya, kecuali kalau dia sedang melakukan pengisian atau pengosongan. Nah, kalau di saat itu terjadi perbedaan muatannya nggak kontinu gitu. Jadi E-nya nanti baru kita perlu integrasikan gitu. Kalau seandainya dia udah dalam keadaan full dan muatannya konstan, ya sudah. Oh, iya, coba lihat yang 10 yang kapasitornya. Yang ini, Yang kapasitornya. Di sini enggak? Oh ya. Oh, oh ini. oke. Tentukan beda potensialnya. Ini juga langsung. Oh, berarti beda. Gak bisa tunjukkan. Nanti saya kirim aja, Bu. Ya, Video. Oke, Bu. Makasih. sip ya. Ya. Oh, maksudnya nanti di sini di C-nya itu harusnya yang pakai lon gitu ya. Yang di kayak di pesan buku holiday tadi, itu Oh kan iya. Iya. nilai kapasitansinya. Ya, itu karena V-nya mempunyai Ya, fungsi tersendiri. gitu. Bagus. Apa? Sebenarnya sih bagus Anda belajar dari holiday ya, karena soalnya lebih kompleks daripada yang ini. Daripada Cardinal dan apa lagi sih buku kita satu lagi? Holiday, Cardinal sama Gianpoli. Nah, cuman ya kita nggak kompleksitas untuk yang 2B itu nggak akan seperti yang holiday. Tapi untuk referensi belajar Anda ya nggak apa-apa Anda belajar holiday juga. Terus yang kedua kalau mau latihan soal itu ada satu lagi buku yang bisa dibaca itu adalah survei. Apa itu yang dimaksud bukunya? Yang survei. Itu ya. Oke. Nanti kalau sudah ketemu link yang dimaksud, kirim ke Ibu biar Ibu pelajari apa perbedaannya, apa maksudnya gitu. Gitu ya. Oke, Bu. Enggak, saya kirim. Ya, Makasih. sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Tidak? Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, oh ya, sebelum kita masuk ke materi kuliah kita hari ini, ada yang itu Ibu lupa bahwa kita nanti akan ada apa namanya kuis bersama, yang mana nanti itu untuk mencek ini ya, mencek koneksi apa, ngecek koneksi Anda, terus kemudian ya Anda bisa biar ketahui apa terbiasa dengan soal yang kira-kira yang akan digunakan di UTS gitu. Karena soalnya dalam bentuk isian singkat, bukan yang dalam bentuk pilihan ganda. Jadi untuk mencoba formatnya apakah bisa sesuai apa iya apa tidak ya. Untuk jadwal kapan kuis bersama itu Ibu lupa, nanti akan dikabari. Jadi mungkin dalam waktu 2 minggu inilah. Baik, itu aja tambahan informasi. Kalau gitu kita lanjut ke materi kuliah kita. Nah, hari ini kita akan lihat contoh soal lagi. Jadi apa supaya kita terbiasa ya, kita banyak lihat contoh-contoh soal, latihan soal. Oke. Nah, ini rangkaian arus DC terdiri dari sebuah baterai sebesar 6 volt dan beberapa hambatan serta sebuah saklar ganda di sini. Nah, ketika saklar S terbuka, seperti dilihat pada gambar, arus yang mengalir pada hambatan R1 adalah 1 mA. Nah, ketika saklar ditutup pada posisi 1, arus mengalir pada hambatan R1 menjadi 1,2. Dan ketika saklar ditutup pada posisi 2, arus yang mengalir pada hambatan 1 adalah 2 mA. Tentukan nilai hambatan R1, R2, dan R3. Coba Anda kerjakan ya. Di screenshot, silakan di screenshot karena Ibu akan stop share karena mau ngedit filenya.
PPT ini. Silakan Ibu berikan waktu 5 menit ya. Oke, sudah?
silakan raise hand bagi yang bisa, yang mau menjawab. Ayo, tidak ada? Lagi dikerjakan kah? Sedang dikerjakan, Bu. Oh, oke. Baik, silakan.
Oke, ada yang sudah selesai? Oke, kalau gitu, ada yang mau coba? Halo, ayo dicoba. Siapa yang apa Bu, ini tadi? Ya, nilai hambatannya bilangan bulat semua nggak, Bu? apa? Ini nilai hambatannya bilangan bulat atau enggak? Bilangan bulat atau enggak? Oh, ibu nggak hafal jawabannya. Ntar dilihat ya. Ya, Bu. Oh, rasanya enggak deh. Rasanya bulat deh. Ya, bulat semuanya. Coba, dicoba aja, nggak apa-apa. Gak seru kalau seandainya langsung dikasih jawabannya sama ibu. Nih, ibu kasih kunci jawaban. Jawabannya itu ternyata 1, 2, dan 3. 1 ohm untuk R1, 2 ohm, dan 3 ohm. Saya cuma nemu R2-nya, Bu. Nah, yaudah coba. Fauzi. Gimana, Bu? Saya jelasin ya, Bu. Mungkin dikoreksi soalnya Mau share screen juga boleh. saya nggak bisa share screen. Mungkin kalau Oh, ya bisa udah, Ibu share screen, dijelasin saya aja. Ibu share Enggak, screen. silakan. Kalau Baik. ya, Bu, mungkin kalau bisa Ibu share screen nanti saya annotate. Apa? Ibu share screen nanti saya annotate, saya tulis gitu. Oh, oke. Emang bisa ya? Gimana sih? Bisa. Oke, Ibu share screen ya. Oh, gitu. Ya nih, Ibu kurang advance. Yuk, silakan coba. Jadi kalau saya pertama buat yang ini kan ada pertama itu ada baterainya sebesar 6 volt. Jadi voltasenya 6 volt. Nah, terus habis itu untuk yang pertama ketika sesuai gambar itu kan berarti kita punya R1, Suaranya kurang keras. Ya, R2 sama R2 yang di sini sama R3 yang di sini kan. iya. Nah, ini anggapannya seri, jadi kita bisa karena V itu sama dengan I kali R, Mhm. jadi karena kita tahu I-nya itu, ini voltnya kita tahu 6, dan I-nya kita tahu 1 MA berarti 10 pangkat min 3 ya, Bu ya? Apa? Sebelum banget tiga I-nya? I-nya, Ya, iya. nah lalu untuk hambatan penggantinya ini berarti R1 tambah R2 tambah R3. Ya, benar. Nah, oke. Lalu kita dapatkan berarti untuk hambatan penggantinya itu ini R1 tambah R2 tambah R3 itu sama dengan 6 kali 10 pangkat 3 Iya. ohm. Mhm. Nah, ini persamaan pertama. Ya. Lalu buat yang kasus kedua Mhm. itu sama voltnya 6, terus kita ininya 1,2 kali 10 pangkat min 3 Nah, dikali. Nah, kalau misalnya untuk yang kasus kedua itu kan kita dapatkan jadi saklar pertama sini ke sini kan, Bu. Betul? ya. Ya. Jadi kita punya R1, R3 ini seri. Nah, lalu sementara R2 yang di sini dan R2 yang di sini itu paralel. Iya. Nah, jadi kita dapatkan itu R1 tambah R3 tambah. Nah, jadi kan ini paralel jadi 1/R2
Mhm. ditambah 1 per R2 Mhm. sama dengan 1 per R misalnya. Nah, ini berarti kan 2 per R2 Mhm. sama dengan 1 per R, Mhm. berarti R-nya itu R2 per 2. Nah, jadi di sini R2 per 2. Ini buat yang kedua, lalu kita sederhanakan, kita dapat 5 kali 10 pangkat 3 itu sama dengan R1 tambah R3 tambah R2 per 2. Nah, lalu kita bisa buat ini jadi 10 kali 10 pangkat 3 sama dengan 2R1 tambah 2R3 tambah R2. Nah, lalu kita eliminasi sama persamaan yang ini. Ini persamaan 1 dan persamaan 2. Kita eliminasi, itu kita dapatkan jadi 4 kali 10 pangkat 3 itu sama dengan R1 tambah R3. Mhm. Lalu kita substitusi lagi ke yang persamaan 1, Mhm. itu kita dapatkan R2-nya itu sebesar 2 kali 10 pangkat 3 ohm. Nah, ini untuk R2. Nah, ini kita baru dapat R2, Bu. Nah, lalu untuk yang berikutnya, ini saya juga ada salah, nanti bisa dikoreksi, Bu. Ya, oke. Nah, jadi untuk kasus yang ketiga, kan ini ada 2 sini. Nah, berarti kita bentar, Bu. Oke. Nah, kita dapat R1, R2. Nah, saya kurang yakin nih, Bu. Ini R3-nya tuh maksudnya dia jadi paralel atau gimana, Bu? Ya, Atau jadi seri sama R1, R2-nya? ya, ini yang menariknya. Nah, ini ya kan rangkaiannya jadi seperti ini, ada R1, R2, kemudian dia ngalir ke sini. Nah, lalu ada percabangan. Satu tidak ada hambatan, satu ada hambatan. Ya arusnya lebih mengalirnya ke tempat yang tidak ada hambatan dong. Jadi R3-nya nggak ada. Oh, jadi R3-nya diabaikan di sini. Iya. Oke, berarti kita dapatkan persamaan ketiga, R1 tambah R2 itu sama dengan, nah ini kan R1 R2 ini dia 2 kali 10 pangkat min 3 ampere itu sama dengan 6, berarti R1 tambah R3 itu R2 maksudnya itu 3 kali 10 pangkat 3 ohm. Nah, lalu kita bisa substitusi ke yang pertama, persamaan pertama lagi. Kita masukin aja nilai R2-nya, Pak. Oh iya, ya bisa. R1. Ini saya mau nyari R3-nya dulu. Nah, yang R3-nya kita substitusi ke persamaan pertama, itu kita dapatkan 3 kali 10 pangkat 3 ampere, ohm maksudnya. Lalu dari yang R2 yang kita dapatkan, kita substitusi ke sini, kita dapatkan R1-nya 1 kali 10 pangkat 3 ohm. Gitu. Iya, benar. Sip. Ibu mau nanya, kalau Farik ya namanya. Iya, Bu. Ini nulis ini teh, ini dari mouse atau pakai mousepad? Pakai mouse, Bu. Oh, pakai mouse. Oh, bisa ya nulis? Ya, Bu. Oh, oke. Ibu kok nggak bisa ya? Jadi penasaran. Oh, oke. Jadi pakai yang mode and note ini ya? Kan ada yang bagian atas view option, Bu, terus ya. bawah. View optionnya diklik bagian atas, terus ada note ya. Nggak bagus tulisannya ya, sama dengan begitu. Ya, Bu. Terus kalau ngapusnya tinggal klik ini ya? Oh, oke. Oke, good. Baik, terima kasih. Benar jawabannya. Jadi gitu ya. Ya, kurang lebih ya gitu jawabannya. Nuhun, Bu. Ya, sama-sama. Boleh bertanya, Bu? Iya, silakan.
Ada yang bertanya? Saya masih bingung kenapa R3-nya tidak dilibatkan. Oh, di kondisi yang ketiga ya, tidak Betul. dilibatkan. Yaitu karena ini ada arus ya. Bayangin arus itu kan mengalir dari potensial yang dari apa? Anggaplah dia dari negatif. Di sini kita lihat dari negatif ke positif gitu ya. Nah, ini Kak, oke, dia ketika dari sini nih, misalkan dari potensial negatif, dia ketemu R1. Ya, dia nggak ada opsi lain, dia harus melewati ini. Kemudian ini karena nggak terhubung, jadi dia nggak melewati sini, dia ke R2 gitu. Nah, sekarang di sini ada pecabangan. Nah, berarti di sini potensialnya lebih rendah dong daripada yang di sini ada hambatan gitu. Nah, sehingga dia ngalirnya ke sini, nggak melewati ini. Itulah trik kenapa dibikin soalnya seperti ini. Jadi jika Anda nanti bikin rangkaian gitu, kalau seandainya ada lampu, kemudian ini ada kabel dan lampu ini terhubung seri, ya harusnya lampu ini akan susah untuk tidak akan nyala karena kecuali nanti di sini dikasih baterai, kasih saklar untuk narik potensialnya ke sini, arusnya ke sini. Tapi kalau hanya hambatan ya arusnya akan mengalir ya ke tempat tidak ada hambatan kan ya. Sama kayak kita, ada macet kita akan minder kan, menghindar gitu. Seperti itu. Sudah mengerti. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang bertanya? Oke, waktunya sudah habis. Silahkan dinyalakan videonya. Kita ini ada satu soal. Jadi mungkin ini bisa jadi PR bagi Anda di rumah, PR tambahan. Kita bahas hari Senin. Nah, ini juga menarik nih. Bentuknya sebuah rangkaian seperti pada gambar ini memiliki R-nya itu 1 kilo. E-nya 250, ini berarti 500. Nah, berapa arus yang mengalir di sini nih? Gitu. Coba dikerjakan ya. Oke, sudah dinyalakan videonya semuanya? Kita foto absen. Sultan, videonya belum nyala. Lalu Sayyidina, Arik, Deva, Vincent, Irfan. Ini kalau 6 ya. Oke, sip. Semuanya slide pertama. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Cheese. Oke, good. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi hari Senin ya. Dikerjakan soal yang barusan Ibu share. Nanti kita jawab hari Senin. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.